Astagfirullah. Biniyatil qabul wa tammi kulli sani wa ma'mul. Wa ila hadrati sayyidina wa nabiyina rasul sallallahu alaihi wasallam ahli baitihi al-kiram was-sahabah wal qarabah wat tabi'in wa dzurriyyatihi ajma'in. Bismillah ar-ruhi sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Karampayan al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasbal Anwar bin Haji Ismail al-Banjari wa Syekh Syekh Muhammad bin Amin al-Qutbi al-Makki wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangil al-Banjari wa Syekh Muhammad Samman bin Mulia wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zainab bin Abdul Ghani al-Banjari wali jaddina Syekh Haji Abdul Aziz Nur al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuqi darajatihim bil jannah wa yu'idu alaihim min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa hususiyatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والإيال من جميع الآفات والآهات والآديات والباليات اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما واختم بالصالح أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. أحمده من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وحسسه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية الثانية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في زهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور وبعد. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang mubarak ini dalam rangka pembacaan manaqibnya aulia Allah sehubungan dengan haulnya yaitu Syekh As-Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani yang dikenal dengan Wali Samman. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya yang luas dan diampuninya segala dosa-dosa dan kesalahan kita zahir dan batin seumur hidup, dan dimurahkannya rezeki yang halal dan diangkatnya segala bala dan musibah khususnya di kampung kita ini, dan digantikannya dengan rahmatnya yang luas. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan yaitu pertanian kita di tahun ini mudah-mudahan melimpah ruah dengan berkat kita membaca manaqibnya Syekh Samman al-Madani ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu telah datang di dalam sebagaimana asar adalah perkataan sahabat atau tabi'in, inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanul ghaffar.
Ketika dibaca hikayat aulia Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Wa qala ba'dus salihin, telah berkata setengah orang yang salih, udkur hadis as-salihina wa sammihim bidzikrihim tatanazzalur rahmatu wahdar majalisahum tanala barakatihim wa quburahum zuraha idza ma matu. Engkau sebutlah kisah-kisah orang salih dan hikayat karamatnya, maka dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang salih, niscaya engkau mendapat berkah mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang salih apabila mereka sudah wafat. Nasabnya Waliullah Syekh Muhammad Saman Al-Banani, yaitu beliau adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Gelarnya yang masyhur Syekh Saman. Dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di Madinah, di Kampung Aras, di suatu tempat peribadatan Syekh Al-Qadir Jailani bermazhab Syafi'i. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada dua orang tuanya. Beliau adalah ahli syariah. Syariah itu adalah ilmu fikih, wat tarikat itu amal, wal hakikah itu adalah tauhid, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Tabiat-tabiatnya mulai kecil sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyid, artinya jadi guru, yaitu kasih sayang kepada talibul ilmi dan kepada orang-orang alim dan orang-orang salih dan kepada orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula ia berkhidmah kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan beliau mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadat hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Ibadat-ibadatnya tidaklah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun dari tidurnya, lalu ia ratib sahur, membaca amalan yaitu wiridan. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat al-isyraq 2 rakaat, dan apabila 1/4 hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula ia membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, artinya membersih hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil.
Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak syak lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tidak khilaf lagi antara segala ulama. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dinginnya. Dan lagi pula tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas ketika belum baliknya, maka dicerainya atau dipaculnya benang emas itu, lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syara, tidak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-gurunya antara lain, 1. Syekh Abdul Karim, ayah yang mengajari fikih. 2. Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi. 3. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Mesir. 4. Syekh Mustafa Ad-Dakaki yang mengajari hadis. 5. Syekh Muhammad Al-Maghrabi yang mengajari ilmu alat seperti nahwu, saraf, balaghah dan mantik. 6. Syekh Abdul Wahab bin Mustafa. 7. Syekh Mustafa Al-Baqi mengajari tarikat Hulwatiyah dan suluk sehingga menjadi khalifahnya di kota Madinatir Rasul. 8. Syekh Muhammad Tahir mengajari baiat tarikat Qadariyah. 9. Syekh Al-Wali Az-Zahidi As-Said Atiyatullah As-Sanadi. 10. Syekh Junaidi Al-Madani. 11. Said Al-Attar. 12. Syekh Ali Al-Kurdi Asy-Syami. 13. Said Ibrahim Al-Masyisi. 14. Said Alwi Al-Haddad. Uber beliau ini adalah di Bangil, itu di Sangyang. 15. Said Hasan Al-Haddad. Ini keduanya ini daripada daripada Abdullah Al-Haddad Kubur Sidin di Tarim. Murid-muridnya 1. As-Said Ahmad As-Saman, ini anak beliau sendiri sampai jadi khalifah, dan wafat Sya'ban, wafatnya di kota Mesir. Kabarnya itu waparakan lawan kubur imam kita Asy-Syafi'i. 2. Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani. 3. Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Salih Asy-Sya'abi Al-Ansari Al-Madani. 4. Said Muhammad bin Asid Husin Al-Jufi Al-Madani. 5. Syekh Abdul Ghani bin Abi Bakar Al-Hindi Al-Madani. 6. Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Nah, ini keuntungan lawan kita, ada baisi murid daripada Muhammad Saman Al-Badani di tempat kita. 7. Syekh Abdul Samad Palimbang, Palimbani kalau tulisnya itu Palimbang. Sidin di Palimbang, tapi kubur Sidin bukan di Palimbang. Ini kubur Sidin di Thailand. Thailand Selatan, Muang Thai itu orang petani. Orang petani itu banyak nang Hindu di sana tuh, bahkan kuburan Sidin tuh punya tuh digaduh orang Hindu. Tapi yang ketujuh, karena minta situ berdoa kabul, orangnya orang Hindu. 8. Syekh Abdul Wahab Bugis, nah orang Buni Mangkasar, Bapak Londatu nih, ada Datu Sidin, Datu kita. Kubur Sidin di mana? Di Karang Tengah, Batatai lawan Said Wali, bisa ke Karang Tengah Tungkaran ya. 9. Syekh Abdurrahman Misri Bantani. Perawakannya dan sifat-sifatnya
tinggi badannya sedang, bulu janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kemerah-merahan, dadanya lebar, suaranya nyaring. Beliau orang yang sangat takut kepada Allah, air matanya mudah menitis, wibawanya besar, doa-doanya dikabulkan. Akhlaknya sangat mulia, di antaranya akhlaknya adalah pemurah, bakti dengan orang tua, memuliakan orang-orang alim dan penuntut ilmu, suka menolong, memelihara atau melindungi masyarakatnya dari kesesatan dan lain-lain. Hal ihwalnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memandang Tuan Syekh As-Saman radhiyallahu an, lagi membimbing ruhnya sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan seperti dinyatakan beliau di dalam perkataannya, laisa li ahadin minal masyikhi alayya minnah wa innama hiya li sayyidil insi wal jinnah. Guruku yang paling banyak jasanya hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahdan adalah halnya Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu selalu dalam zikir siang dan malam dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Uzlah ini berjauh, kada di rumah, dan masuk halwat. Kalau udah halwat ini di rumah aja, di kamar. Dan malazimi atau istiqamah ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Madinatir Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikah dan hakikah, ia memakai pakaian yang indah-indah, artinya orang bersih. Kemudian datanglah Tuan Syekh As-Said Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh As-Said Abdul Qadir Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah itu hingga sekarang. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu pada ketika itu menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatir Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari berbagai negeri ke kota Madinatir Rasul sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Kemudian mereka mengambil tarikat dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya, maka dibagikannya pada segala orang fakir, miskin hingga tidak ada lagi di dalam tangannya. Perkataan-perkataannya: satu, wa'lam annal waliya riyahanatullahi fi ardihi yusammiha wa yushtaquna ilaiha salihuna li'anna syuklahu billahi wa himmahu billahi wa qararihi ilallahi. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya para wali Allah itu bagaikan bunga yang sangat harum di atas bumi Allah. Orang yang beriman mencium bau keharumannya dan sangat rindu kepadanya. Orang saleh-saleh karena segala pekerjaan mereka itu penuh keikhlasan semata-mata menuntut keridaan Allah, dan hati mereka itu selalu berhadap kepada Allah. Barang siapa yang makan makanan kami, maksud makanan ini ilmu lawan amal, tapi bisa juga makanan ini yang di hadapannya, ambil berkatnya jarak. Maka ia akan masuk ke dalam surga, nyoba amal. Dan barang siapa yang masuk ke rumah atau langgar kami atau musalla kami, musalla langgar itu adalah majelis ilmu, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya.
Alhamdulillah aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah tidak dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Wahai murid-muridku, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam Madinatir Rasul seperti kejahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Barang siapa yang mengambil tarikah kepadaku serta diamalkannya, niscaya yang mendapatkan rasa majdub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang bangsa Rabbani, diambil Allah akan rasa punya wujud dan sifat, dan akal diganti dengan rasa Adam yakni Adam semata-mata, tidak punya wujud, sifat dan apal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala wujud yang hakiki, yang sebenarnya. Jikalau tidak didapatnya rasa majdub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan Allah rezekinya yang halal itu dengan nampak dan mujarab. Wasiat-wasiatnya, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Wa alaika bihusniz dzanni billahi wa bi ibadihi fa innallaha la yas'alu an husniz dzanni bi ibadihi bal yuhasibuka an su'iz dzanni bihim. Lazimilah oleh kamu sangka baik kepada Allah dan dengan segala hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mananya akan hamba yang bersifat baik sangka, tetapi Allah menghisap engkau atas sangka yang jahat dengan hamba-hamba Allah. Lazimilah oleh kamu segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan memanjatkan zikrullah, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatus zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi, dan membanyakkan akan membaca istighfar dan memperbanyak bersedekah, dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolong hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadat dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sugianya kamu membanyakkan sahabatul fuqara wal masakin wa mulazamatihim, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniai oleh Tuhan kita. Ketahuilah bahwasanya tiap-tiap orang memusuhi Allah, Rasul-Rasul dan wali-walinya, maka ia keluar dari jalan yang lurus dan keluar dari iman yang benar. Dan tiap-tiap orang yang mencintai Allah, Rasul-Rasul dan wali-walinya, maka berpeganglah ia dengan tali yang kuat dan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karamat-karamatnya antara lain yaitu semua murid-murid beliau itu jadi wali. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, Hijaz itu adalah Makkah lawan Madinah.
bahar itu disebut Hijaz. Manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang di sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri yang dengan selamat. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesusahan, maka tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita baca tawassul dengan karamat Tuan Syekh Muhammad Saman, niscaya jadi mudahlah serta segera mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, sekali-kali tidak syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan, Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatir Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Arba 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman ini pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran, serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Ulun pribadi mohon ampun dan maaf kepada sampian berataan seandainya ada kesalahan atau kekurangan penyampaian ulun. Sekali lagi ulun mohon maaf. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkan daripada isi manaqib ini. Dan semoga dengan berkat kita membaca manaqib wali Allah Said Muhammad Saman Al-Madani ini, Allah senantiasa mensihatkan badan kita lahir dan batin, dan diluaskannya rezeki kita lagi halal, dikabulkannya segala hajat, dan diampuninya segala dosa-dosa kita, dan dosa kedua ibu bapa kita, dan dosa guru-guru kita. Ya Tuhan kami, jadikanlah akan kami kekal iman sampai mati, dan jadikanlah akhir kata kami daripada dunia dengan mengucap serta mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya mujibas sa'ilin ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil